Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Farhan, mahasiswa dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi manajemen dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep keluarga dalam perspektif sosiologi. Nah, apa sih konsep keluarga dalam perspektif sosiologi itu? Nah, kalau kita dengar kata keluarga, itu kebanyakan orang langsung kepikiran rumah, orang tua, dan anak. Tapi dalam sosiologi, keluarga itu lebih dari sekedar tempat tinggal. Keluarga dipahami sebagai unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama untuk terbentuknya masyarakat. Artinya nih, sebelum seseorang mengenal sekolah, teman atau lingkungan luas, keluargalah yang menjadi tempat pertama dia belajar, dia hidup sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya apa sih itu keluarga? Secara sederhana, keluarga adalah unit sosial yang terbentuk melalui ikatan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Namun yang perlu kita garis bawahi, keluarga itu bukan sekedar satu atap. Yang membuatnya disebut keluarga adalah ikatan emosional di dalamnya. Nah, disinilah di ranah keluarga ini individu pertama kali belajar norma, belajar nilai-nilai kemanusiaan dan peran sosial juga, termasuk kita pertama kali belajarnya itu di ranah keluarga. Jadi keluarga bisa juga dibilang sebagai jaringan sosial pertama yang menghubungkan antara individu dengan masyarakat. Di pembahasan selanjutnya ada 3 elemen utama keluarga. Nah, dalam sosiologi ada 3 elemen utama yang menopang keberlangsungan sebuah keluarga. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya ikatan emosional. Ikatan emosional ini mencakup rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan pendekatan psikologis antar anggota keluarga. Nah, yang kedua itu ada namanya tanggung jawab. Mulai dari pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan ekonomi, sampai pengambilan keputusan bersama itu disebut tanggung jawab keluarga. Nah, yang ketiga itu ada namanya sosialisasi, yang dimana keluarga itu mempersiapkan anggotanya agar mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat yang lebih luas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada namanya fungsi esensial keluarga. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa keluarga juga memiliki fungsi-fungsi penting dalam kehidupan sosial. Nah, di sini fungsi-fungsi itu terbagi jadi 4. Yang pertama itu fungsi reproduksi, yaitu menjaga keberlangsungan generasi secara biologis. Nah, yang kedua itu fungsi sosialisasi, di mana keluarga membentuk karakter, menanamkan nilai moral, dan membentuk etika. Nah, yang ketiga itu ada namanya fungsi ekonomi, yang dimana fungsi ekonomi ini untuk memenuhi yang pertama itu sandang, pangan, dan papan. Nah, yang terakhir ada namanya fungsi afeksi dan perlindungan, yaitu memberikan rasa aman, rasa kasih sayang, serta perlindungan fisik dan emosional bagi anggota keluarganya. Nah, di slide selanjutnya ini ada struktur keluarga dan dinamika peran. Keluarga dalam dinamika ini adalah struktur keluarga dalam masyarakat. Nah, struktur keluarga ini juga beragam. Ada yang namanya keluarga inti. Nah, keluarga inti ini yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Udah cuy, itu aja. Terus ada juga namanya keluarga luas yang melibatkan kakek, nenek, kerabat ataupun saudara-saudara yang bisa dibilang sepupu lah. Ada juga yang namanya keluarga tunggal atau single parent, yang namanya keluarga gabungan hasil dari pernikahan kembali.
Jadi misalkan sepasang suami istri nih, terus salah satunya meninggal, terus nikah lagi gitu. Nah itu namanya disebut keluarga gabungan. Dalam dinamika peran, orang tua berperan sebagai pendidik dan penopang keluarga, sedangkan anak berperan sebagai pembelajar yang diarahkan menuju kemandirian. Nah, yang terakhir, ada studi kasus dalam realitas sosial. Untuk melihat penerapannya di dalam kehidupan yang nyata ini, kita bisa lihat beberapa contoh. Misalnya keluarga single parent. Biasanya yang keluarga yang single parent ini bekerja sekaligus mengasuh anak. Meskipun tantangannya lebih besar, fungsi ekonominya lebih berat, afeksi dan sosialisasi harus tetap berjalan. Jadi walaupun tantangannya lebih berat, tapi biasanya seorang ayah atau seorang ibu yang yang single parent itu biasanya dibantu dan didorong support oleh anak-anaknya. Selanjutnya juga ada keluarga luas di pedesaan. Nah, ini ada anak yang dia itu diasuh bersama kakek dan neneknya, tidak diasuh oleh ayah dan orang tuanya. Nah, karena mereka berdua itu diasuh di pedesaan, maka nilai gotong royong dan solidaritasnya terbentuk sejak dini. Karena di pedesaan itu banyaknya komunikasi antar tetangga, antar sesama manusia itu lebih intim, lebih dekat ketimbang di perkotaan yang mayoritasnya menggunakan handphone atau teknologi yang lain. Nah, ada juga keluarga modern di perkotaan nih. Nah, ada seorang anak yang kedua orang tuanya ini bekerja terus. Akibatnya anaknya ini ditinggal dan diberikan pembantu lah untuk menjaga anak itu. Nah, yang kayak gini nih sebenarnya ada baiknya, ada buruknya. Tapi yang baiknya itu melatih anak menjadi lebih mandiri. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa keluarga itu bukan hanya bagian kecil dari masyarakat. Justru menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter, nilai, dan cara individu bersikap di kehidupan sosial. Seperti apa yang disampaikan oleh George Santayana, keluarga adalah mahakarya alam. Karena dari keluargalah proses sosial pertama manusia dimulai. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas semua attention dan perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.